Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Alifta Lutfia Zahra SEMPD, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Apa sih yang dimaksud anggaran pendapatan dan belanja negara? Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi tentang daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Yang selanjutnya ada fungsi APBN. APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama ada fungsi alokasi, yaitu APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya negara dalam menyediakan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Fungsi ini bertujuan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu APBN berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui distribusi pendapatan seperti subsidi, bantuan sosial, dan transfer ke daerah yang membutuhkan. Dengan fungsi ini, pemerintah berupaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, yaitu APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pemerintah dapat meningkatkan belanja saat resesi atau mengurangi belanja saat inflasi tinggi untuk menstabilkan ekonomi. Yang keempat ada fungsi perencanaan, yaitu APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan selama 1 tahun. Fungsi ini memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Yang kelima ada fungsi pengawasan, yaitu APBN berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. DPR dan Badan Pemeriksaan Keuangan mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, transparan, dan akuntabel. Yang keenam ada fungsi otorisasi. Dalam konteks APBN adalah peran anggaran sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran negara. Dengan fungsi ini, APBN memberikan kewenangan resmi kepada pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan dan menggunakan anggaran sesuai dengan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, persiapan dan penyusunan rencana APBN (RAPBN) yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Yang kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, lalu DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Yang selanjutnya, yang ketiga, jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Yang keempat, saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sekaligus diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Yang kelima, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
dan hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR. Yang keenam, tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun sudah selesai. Yang selanjutnya ada tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur. Yang selanjutnya ada indikator APBN. Indikator APBN dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pendapatan negara dan hibah, yang kedua ada belanja negara, dan yang ketiga ada keseimbangan primer APBN, yang keempat ada surplus dan defisit, yang kelima ada pembiayaan APBN. Yang selanjutnya ada respon kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki berbagai respon strategis untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, respon kebijakan fiskal counter quality policy, yaitu kebijakan ini diterapkan untuk menstabilkan ekonomi dengan mengatasi fluktuasi siklus bisnis seperti relasi atau inflasi. Saat relasi, pemerintah meningkatkan belanja negara atau mengurangi pajak untuk mendorong permintaan agregat. Yang kedua, saat inflasi tinggi, pemerintah menahan belanja atau meningkatkan pajak untuk mengurangi tekanan permintaan. Contohnya, program stimulus ekonomi selama krisis atau pengurangan pajak penghasilan untuk mendukung konsumsi masyarakat. Yang kedua, respon kebijakan fiskal perbaikan iklim usaha. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, yaitu dengan memberikan insentif pajak untuk investasi dan ekspansi bisnis, penyederhanaan regulasi, dan penurunan hambatan birokrasi. Yang ketiga, dukungan infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan, pelabuhan, atau energi. Contohnya, pengurangan pajak koperasi atau pembantu kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga ada respon kebijakan fiskal peningkatan produktivitas. Fokus kepada pengembangan kapasitas dan efisiensi ekonomi seperti investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja, dan dukungan teknologi inovasi untuk sektor industri dan pertanian, dan penyediaan insentif untuk adopsi teknologi baru. Yang keempat, respon kebijakan fiskal untuk penguatan struktur industri, bertujuan untuk memperkuat sektor industri dalam negeri agar lebih kompetitif dengan memberikan subsidi untuk sektor prioritas seperti manufaktur atau pertanian, insentif untuk ekspor dan substitusi impor, pengembangan industri hulu hilir untuk menciptakan nilai tambahan. Contohnya kebijakan hilirisasi sumber daya alam seperti di sektor nikel atau kelapa sawit. Yang kelima, respon kebijakan fiskal untuk dukungan pendanaan, yaitu menyediakan pembiayaan untuk proyek strategis atau proyek penting dengan menyediakan kredit murah untuk UMKM dan peningkatan akses pembiayaan untuk infrastruktur dan pembangunan desa. Contohnya kredit usaha rakyat. Yang selanjutnya ada keterkaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua alat utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengelola perekonomian. Keduanya saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi tingkat pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan stabilitas harga. Kebijakan fiskal dikelola oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur pengeluaran negara dan pajak untuk memenuhi permintaan agregat. Dan kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan perekonomian stabil baik dalam mengatasi inflasi dan mendorong pertumbuhan. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.